Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang berbahagia dan tentunya saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia tak terhingga berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari awal bulan Oktober. Perlu diketahui, bulan Oktober dikenal oleh bangsa kita sebagai bulan bahasa. Mengapa? Karena bulan Oktober ini adalah lahirnya Sumpah Pemuda yang salah satu bunyi ikrarnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, Sumpah Pemuda lahir tahun 1928. Berarti 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, ikrar ini sudah digaungkan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai salah satu alat pemersatu bangsa menuju kemerdekaan. Inilah salah satu alasan mengapa kita perlu memperingati bulan bahasa, agar sebagai putra dan putri Indonesia kita lebih menghargai bahasa Indonesia. Agar sebagai putra dan putri Indonesia kita lebih berbangga terhadap bahasa Indonesia. Kita boleh belajar bahasa asing. Kita boleh menguasai beragam bahasa asing. Tapi mulailah dengan mencintai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anakku, berkaitan dengan bahasa ini, kita mengenal peribahasa yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Fungsi bahasa yang terangkum dalam peribahasa klasik tadi, bahasa menunjukkan bangsa, maknanya adalah mengungkapkan baik buruk sifat dan tabiat orang dapat dilihat dari tutur kata atau bahasanya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, tentunya kita memerhatikan penggunaan bahasanya. Kalau bahasanya sopan, lembut, mudah dimengerti, dan kata-katanya itu tidak menyinggung, kita pasti merasa nyaman berkomunikasi dengan orang itu. Tapi coba, kalau bahasanya kasar, apalagi bahasa binatang pun dibawa-bawa, kita juga pasti merasa tidak nyaman berkomunikasi dengannya. Dari komunikasi itu, dari bahasanya itu, kita bisa memprediksi bagaimana kepribadian dia. Kita bisa menilai bagaimana sifat orang itu. Apakah dia angkuh dan sombong, rendah hati, humoris, dan sebagainya. Bahasa yang baik yaitu bahasa yang mencerminkan sikap yang sopan, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, juga mudah dimengerti dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita juga harus bisa menyesuaikan saat kita berbicara. Apakah kita berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih tua,
atau bahkan lebih muda dari kita. Dari tutur kata kita, orang dapat menilai kepribadian kita. Jika kita berbicara kasar dan menyinggung atau tidak menghormati lawan bicara kita, tentu mereka tak akan menghormati dan bahkan menganggap kita tidak berpendidikan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, melalui momentum bulan bahasa kali ini, marilah kita berbahasa yang menunjukkan bangsa yang mana yang melekat pada diri kita. Marilah kita membiasakan untuk berbahasa yang baik, baik melalui bahasa lisan maupun bahasa tulis. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kata-kata berikut ini. Bahasa adalah kita. Jangan katakan tidak mau untuk yang belum dijalani. Jangan katakan tidak bisa untuk sesuatu yang belum dicoba. Jangan katakan takut untuk sesuatu yang belum dihadapi. Jangan katakan malu bila akan berbuat kebaikan. Tidak mau, tidak bisa, takut, dan malu adalah kata. Yakinlah dengan apa yang akan kita lakukan. Orang yang takut adalah orang yang tidak berani melangkah. Melangkahlah dengan rencana. Melangkahlah dengan perhitungan. Cerminan kita adalah perkataan. Wajah dan fisik adalah pandangan pertama. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang tersampaikan tadi ada yang bisa dijadikan pelajaran. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.